Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Roni Xiaoming, Sarjana Pendidikan. Saya bekerja di UPT SD Negeri 067953 Kota Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan jurnal refleksi mingguan modul 134 mengenai budaya positif. Jurnal dua mingguan saya kali ini akan saya paparkan dengan model refleksi 4F, yaitu facts, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, dan future penerapan. Oke, saya akan mulai dari peristiwa. Modul 1 ini terbagi menjadi 4 materi, mulai dari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Kami mulai mempelajari modul 1.4 ini dari tanggal 21 Mei 2024 dengan belajar mandiri dan menjawab pertanyaan yang ada di LMS. Lalu pada pukul 3:30 WIB sore kami mulai pembelajaran kami bersama Bapak Fasilitator dan rekan-rekan CGP lainnya di ruang kolaborasi yang pertama. Ruang kolaborasi pada tanggal 21 Mei 2024 tepatnya pukul 15.30 WIB, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi yang dibimbing oleh Bapak Fasilitator Bapak Franky Pangeribuan SOS SPD-GR. Di awal kami disampaikan mengenai tujuan yang harus dicapai oleh para Bapak Ibu CGP agar dapat secara maksimal belajar bersama dalam ruang kolaborasi ini. Lalu kami diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Pada kegiatan rukul kali ini, seperti biasa kami dibagi ke dalam beberapa kelompok. Saya bergabung di kelompok 3 bersama ibu-ibu CGP yang hebat, yaitu Ibu Dewi, Ibu Rina, dan Ibu Sartika. Bapak Fasilitator memberi kami ruang diskusi untuk berdiskusi menganalisis 4 kasus berbeda yang ada di LMS. Kami harus bisa memahami kasus yang ada sehingga kami bisa memberikan analisis yang benar sesuai kasus yang terjadi. Lanjut di ruang kolaborasi esok harinya pada tanggal 22 Mei tahun 2024 kami mempresentasikan hasil diskusi kami di dalam ruang kolaborasi bersama rekan-rekan CGP hebat lainnya. Ruang kolaborasi ini masih dipandu oleh Bapak Fasilitator. Tiap kelompok mempresentasikan hasil analisis masing-masing. Rukul kali ini juga sangat menarik di mana semua CGP aktif memberikan pendapat dan memberikan pertanyaan. Dari 4 kasus yang kami analisis banyak perbedaan pendapat dan saling memberikan tanggapan. Di akhir rukul Bapak Fasilitator memberikan penguatan untuk kami dan meluruskan semua pendapat yang diterima. Kami menjadi lebih paham mengenai materi yang sedang kami pelajari ini, yaitu budaya positif. Nah, berikut dokumentasi pada saat kami mengadakan ruang kolaborasi di hari pertama dan pada saat presentasi. Lanjut kegiatan elaborasi pemahaman. Pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 pada pukul 15.30 sampai 17.00 WIB, saya dan Bapak Ibu CGP lainnya bergabung di Google Meet untuk mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.4 ini. Kegiatan ini dipimpin oleh instruktur nasional Bapak Wahyu Eko Ramadan. Pada kegiatan elaborasi pemahaman ini, para Bapak Ibu CGP hebat banyak menyampaikan pengalaman-pengalaman yang mereka alami mengenai lingkungan positif, mengatasi permasalahan dengan murid, bagaimana seharusnya proses kontrol yang baik yang harus dijalankan oleh guru, dan kasus di sekolah yang mereka hadapi dan cara mengatasi masalah tersebut. Lalu Bapak Instruktur selalu dengan semangat memberikan kami pemahaman lebih jelas mengenai modul 1.4 ini dan mengajak kami untuk tetap bersemangat menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah tempat kami bekerja. Berikut dokumentasi elaborasi pemahaman yang kami lakukan bersama instruktur nasional. Lanjut pendampingan individu yang kedua. Pada hari Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 tepatnya pukul 12.10 sampai 15.30 WIB, saya dikunjungi oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Roito Juliani Harahap ST. Pada pendampingan individu 2 ini, saya diarahkan Ibu Roito untuk memimpin diskusi bersama kepala sekolah dan 5 rekan guru. Diskusi kami ini untuk bersama-sama membuat visi sekolah. Pada saat diskusi, para rekan-rekan guru mengisi kalimat-kalimat rumpang. Kalimat-kalimat rumpang itu adalah impian atau suasana yang seperti apa yang diinginkan di masa depan.
Lalu dari kalimat ruang tersebutlah kami mau merumuskan visi bersama kami, di mana visi bersama yang kami buat adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak, berkarakter, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Setelah diskusi selesai, pendampingan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan Ibu Roito. Beliau banyak menanyakan pengalaman yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1.4 ini. Berikut dokumentasi pada saat pelaksanaan pendampingan individu 2 dengan Ibu Roito dan juga dengan Bapak Ibu guru di tempat saya bekerja dalam merumuskan visi bersama. Lanjut kegiatan Lokakarya 2. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024, saya mengikuti kegiatan Lokakarya 2 yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 11 Medan. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi sampai setengah 5 sore. Pada kegiatan Lokakarya kali ini kami berkumpul dengan CGP hebat lainnya di ruangan 8. Pada Lokakarya 2 ini kegiatan dimulai dengan membentuk kelompok dan setiap CGP mempresentasikan visi sekolahnya masing-masing dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat pada modul 1.3. Lalu kami kembali mempelajari materi-materi yang ada di modul 1.4 mengenai budaya positif. Kemudian kami kembali diarahkan oleh Bapak dan Ibu pengajar praktek untuk membentuk kelompok baru dan mempraktekkan secara langsung bagaimana pelaksanaan melakukan penanganan masalah dengan segitiga restitusi, posisi kontrol guru, dan membuat keyakinan kelas. Pelaksanaan Lokakarya 2 ini sangat bermanfaat dan penuh canda tawa selama belajar di ruangan. Berikut dokumentasi pada saat Lokakarya 2 di UPT SMP Negeri 11 Medan. Perasaan, saya sangat bersyukur karena dapat mempelajari modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Meskipun materinya cukup banyak dan tugas yang dikerjakan juga cukup menantang, hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapatkan wawasan untuk mengubah mindset atau pola pikir dan paradigma saya yang lama dalam menangani masalah atau kasus yang ada di sekolah, yaitu sebagai posisi kontrol, penghukum, dan pemantau. Saya merasa tertantang untuk melakukan perbaikan diri, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif ini adalah: yang pertama, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, jika budaya positif terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang keempat, posisi kontrol yang harus diterapkan guru dalam mengatasi masalah murid adalah manajer. Yang terakhir, segitiga restitusi sangat baik dalam menangani masalah peserta didik dan membuat peserta didik sadar akan apa yang dilakukan dan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Pembelajaran yang kedua yang saya dapatkan, agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam modul 1.4, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 mengenai budaya positif, saya akan melakukan mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Yang berikutnya, melakukan pengimbasan pada rekan-rekan guru di UPT SD Negeri 067953 Medan terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Yang terakhir, kesimpulan. Setelah memahami materi pada modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer, membuat keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, dan menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang menyaksikan video saya ini. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.